Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mu'allimil tullabi wa usahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudahu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ila al-hisabi yaqumun. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimun. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarana 'an ma'siyatihi. Wassalatu wassalamu ala man arsalahullahu li irsyadil ibad wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabilir rasyad. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Mujahidin, bil khusus para ustaz, para orang tua, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul melanjutkan pengajian rutin kita, ngaji kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Masih membahas satu sikap hidup, satu teladan yang memang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, yaitu sikap zuhud. Zuhud itu jauh dari dunia. Orang zuhud itu kadang-kadang dompet aja nggak punya. Kita pada punya dompet kan ini? Dompet sih nggak punya, tapi ada pay letter. Dompet nggak punya, cuma ada ATM yang lain. Nah, sikap zuhud ini menjaga jarak dengan dunia yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah tidak pernah menyimpan makanan untuk esok hari, dan juga dicontohkan oleh para sahabat. Yang akan kita baca ada di halaman 41. Yang bawa kitab ada di halaman 41. Itu ada di tengah-tengah itu. Hadis Muslim di sini yang akan kita baca. Tengah-tengah ya kira-kira ada sekitar 15 baris kali wa Muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa Muslimun an Abi Hurairah qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin aw lailatin fa idza huwa bi Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Imam Muslim mengeluarkan satu hadis dari sahabat Abu Hurairah bahwasannya Abu Hurairah bercerita bahwasannya Rasulullah pernah keluar bersama kami pada suatu hari atau pada suatu malam. Fa idza huwa bi Abi Bakrin wa Umar. Maka tiba-tiba beliau sudah bersama dengan Abu Bakar dan bersama Umar radhiyallahu anhuma. Faqala ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ata. Maka Rasulullah bersabda, beliau tanya kepada Sayyidina Umar, tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah. Apa yang membuat engkau keluar dari rumahmu, membuat kalian keluar dari rumahmu pada jam-jam segini? Qala, maka keduanya menjawab, al-ju'u ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah. Malam-malam lapar saudara. Malam-malam lapar, sahabat Umar dan sahabat Abu Bakar keluar. Qala, maka menjawab Rasulullah, wa ana walladzi nafsi biyadihi la akhrajani alladzi akhrajakuma. Dan aku juga demi zat yang nafasku, yang jiwaku ada di tangannya, aku juga telah dikeluarkan oleh rasa lapar yang juga mengeluarkan kalian. Kumu faqamu ma'hu. Kumu, maka berdirilah kalian. Faqamu ma'hu, maka semuanya berdiri bersama Rasulullah. Fa'ata rajulan minal ansori, maka kemudian Rasulullah mendatangi seorang sahabat Ansor. Fa idza huwa laisa fi baitih, lalu tiba-tiba sahabat Ansor itu laisa fi baitih, enggak ada di rumahnya. Falamma ra'atul mar'atu,
maka ketika melihat akan Rasulullah, siapa almar'atu, istrinya, sahabat Ansornya nggak ada, tapi di situ ada istrinya. Qalat, maka berkata istri itu, marhaban wa ahlan, marhaban, selamat datang, wa ahlan, dan kami sambut engkau sebagai keluarga. Marhaban itu ungkapan untuk orang yang datang dan kita gegap gempita, kita gembira, bahagia. Ini ucapannya marhaban, marhaban. Ahlan, ahlan wa sahlan, ini artinya kita menganggap orang yang datang ini sudah kayak keluarga sendiri. Ahlun itu kan artinya keluarga. Ahlan wa sahlan, dan kita permudah semua urusannya. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah berkata kepada istrinya, istri Ansori tadi, aina fulanun, mana si Anu? Fulan itu si Anu, Pak. Mana si Anu, enggak disebutkan di sini namanya. Mana suamimu? Qalat, maka menjawab perempuan, istri tadi menjawab, dzahaba yasta'dibu lanal ma. Dia sedang pergi, sedang mengambilkan air untuk kami. Idz ja'al ansoriyu, kemudian tiba-tiba datanglah sahabat Ansor itu, fanadhara ila Rasulillah, kemudian sahabat Ansor memandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi, dan dua sahabatnya, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Tsumma qala, kemudian berkata sahabat Ansor itu, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ma ajidul yauma akrama diyafan minni. Aku tidak pernah mendapati hari ini lebih mulia, orang-orang lebih mulia dibandingku, yaitu lebih mulia tamunya, didatangin Rasulullah. Hari ini tidak ada yang lebih mulia, yang paling mulia ya aku, karena hari ini aku didatangi Rasulullah bersama dua sahabat. Fantolako, maka kemudian pergi sahabat Ansor, faja'a, lalu kemudian datang, biguduwin fihi busrun. Dia kemudian datang dengan satu wadah yang di dalamnya itu sudah ada kurma, watamarun, dan juga ya kurma, waratbun, dan kurma basah. Faqala, maka berkata Rasulullah, kulu, ayo pada makan. Wa akhadhal midyata, bacanya midyah boleh, madyah boleh. Wa akhadhal midyata, kemudian Rasulullah mengambil pisau. Faqala, maka berkata lahu kepada sahabat Ansor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wal halubah, iyyaka, hati-hatilah engkau, iyyaka wal halubah, hati-hatilah wal halubah, dan susu perahan. Fadhahaba lahum, maka kemudian sahabat Ansor menyembelihkan lahum bagi mereka, bagi para tamu Rasulullah dan para sahabat. Fa'akalu minasyati, maka mereka makan dari kambing, wa minal guduwi, dan juga dari korma perasan tadi, wa syaribu, dan mereka minum. Falamma ansyaba'u, maka ketika sudah kenyang semuanya, warwaw, dan sudah hilang dahaganya, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li Abi Bakrin wa Umar, kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, latus alunna, kalian akan ditanyakan an hadan naimi, tentang nikmat ini, yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat. Akhrajakum min buyutikum al-ju'u, mengeluarkan kalian dari rumah kalian, apa al-ju'u, lapar. Gara-gara lapar kalian keluar rumah sengaja cari makan. Ini akan dimintai pertanggungjawaban. Tsumma lam tarji'u, kemudian kalian tidak balik, hatta asabakum hadan naimu, sehingga menemui kalian nikmat ini, artinya tidak pulang sehingga kenyang. Ini tentang zuhud, hadis tentang zuhud, yaitu menjauhi dunia. Rasulullah SAW pernah satu malam ini sangat lapar, benar-benar sangat lapar. Ternyata sebelum Rasulullah udah ada juga yang keluar malam karena lapar. Akhirnya senasib seperjuangan, sama-sama lapar, kita keluar. Kata Rasulullah, ngapain pada keluar malam-malam ini? Ini ya Rasulullah, saya lapar. Saya juga lapar, kata Sayyidina Umar. Sama, demi Allah saya juga keluar malam-malam begini, ini karena lapar. Ayo kita cari makan. Nah, ini ada satu pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, memang boleh kita ngajak teman untuk makan sama-sama. Artinya kalau sama-sama lapar, ya nanti sama-sama kenyang. Syukur-syukur ada nasi padang 3 kalau orangnya 3. Ya kalau nggak ada 1/3 udah. 1/3 orang udah dari awal laparnya bareng-bareng. Jangan begitu ngadu lapar bareng-bareng, begitu punya makanan didewekan baik. Jangan. Jadi bareng-bareng. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Boleh kita mengajak sahabat, mengajak teman
untuk sama-sama mencari makanan. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua tentu ya makan bersama. Di mana makan bersama di situ ada barokah, saudara. Kalau kita makan sendiri, ini barokahnya ya buat sendiri aja. Tapi kalau makan sama-sama, barik Allahumma barik lana bima razaqtana, ini pasti barokahnya lebih banyak. Karena Allah turunkan keberkahan bersama jamaah. Al-harakah ma'al jamaah, harakah al-barakah ma'al jamaah. Barakah itu turun kalau sama-sama. Lantaran kita ada kebersamaan, kita benar-benar kompak, itu pasti akan Allah turunkan barakah. Orang kalau kumpul sama-sama, saudara, kalau kumpul bareng-bareng, itu nggak kelihatan mana yang miskin, mana yang kaya, kan nggak kelihatan. Tapi kalau waktunya diundang sama gubernur, mah datang aja semuanya. Padahal nggak tahu mana yang pejabat, mana yang bukan, tapi gara-gara diundang sama-sama, semuanya duduknya sama. Ini barokah jemaah. Ini pelajaran yang pertama, di mana Rasulullah ini pernah pada satu malam benar-benar merasakan lapar, para sahabatnya juga lapar. Kemudian Rasulullah mengajak untuk cari makan bareng-bareng. Memang hadis ini, hadirin, ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ini hadis yang dikutip oleh muallif untuk mendukung zuhud. Mana zuhudnya? Ini zuhudnya. Zuhudnya Rasulullah itu pernah, Rasulullah itu benar-benar sangat lapar. Kemudian selain itu yang bisa kita ambil, memang sholat itu, saudara, kalau dalam keadaan lapar makruh hukumnya. Apalagi kita udah ada hidangan yang ada di depan mata, udah benar-benar disediain, tapi kita milih ntar sholat dulu. Makan mana nomor 2? Salah, sholat nomor 2 ya. Sholat nomor 2, syahadat nomor 1. Makan dulu, kalau udah disediain makan dulu. Karena makruh sholat di hadapan makanan, artinya benar-benar udah disediakan makan, tapi kita ninggalin makan, itu makruh. Jadi makan dulu. Ini dari segi persiapan makanan. Demikian juga dari segi laparnya kita. Nggak boleh kita sholat dalam keadaan lapar banget, itu nggak boleh. Kecuali memang karuan lagi puasa ya. Memang karuan dia lagi puasa, ya sholat. Masa ya nggak sholat apa ya, maghrib kan puasa. Nah kalau nggak puasa malam nggak puasa tapi lapar, makan dulu. Ada hak badan yang memang harus dipenuhi, saudara. Makruh ketika kita dalam keadaan lapar sholat. Makruh juga ketika kita dalam keadaan nahan kencing atau nahan beol. Tahu beol? Nahan kentut juga begitu, makruh. Nahan kentut makruh. Ini jadi kemakruhannya ini jika memang waktunya masih panjang. Waktunya masih panjang, andai kita batalkan, tentu saja dulu, atau kita makan dulu, ini masih ada waktu dan kita masih bisa melaksanakan sholat di waktunya. Tapi kalau udah mepet jangan. Udah benar-benar mepet mah jangan. Orang isya jam 7 kurang 5 ya, dia sholat jam 7 kurang 7. Ini kata Ustaz makruh nih, belum makan dulu lah habis waktu isyanya. Nah yang begitu nggak boleh. Ini jadi kemakruhan ini kalau memang waktu sholatnya masih panjang, maka bela-belain makan dulu atau bela-belain hadasnya hingga tuntas dulu, biarin kamar mandi. Nah setelah itu barulah kita makan. Ada beberapa kondisi memang yang dimakruhkan sholat. Kayak ini juga kondisi, kita pernah belajar Fathul Qorib kemarin terakhir itu. Qadhi atau hakim ini hukumnya makruh juga dalam keadaan lapar memutuskan perkara. Berapa itu? Orang kalau lapar kan galak. Iya, uring-uringan aja. Makruh dalam keadaan lapar hakim memutuskan perkara. Begitu juga makruh dalam keadaan marah yang berlebihan atau cinta yang berlebihan, ini memutuskan perkara. Kalau cinta berlebihan kan akhirnya yang harusnya salah jadi bebas. Kalau benci berlebihan, marah berlebihan, ini yang harusnya benar jadi salah, maka hukumnya makruh. Ada kondisi-kondisi yang memang harus kita hilangkan dulu, baru setelah itu kita laksanakan tugas. Demikian juga makan. Rasulullah keluar karena memang tuntutannya cari makan dulu sehingga terpenuhi kebutuhan kita. Nah kemudian setelah itu lanjutkan ibadah lagi. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, ini Rasulullah mengajak
sahabat Abu Bakar, sahabat Umar untuk datang ke seseorang sahabat Ansor, nggak disebutkan oleh Abu Hurairah di sini siapa nama sahabatnya, tapi sahabat Ansor. Sedangkan Abu Bakar, sahabat Umar ini muhajirin. Nah, datang ke sahabat Ansor. Rasulullah mengajak kedua orang ini untuk datang ke sahabat Ansor dan menunjukkan kepada kita satu dalil bahwa boleh kita bertamu, tujuannya adalah untuk mengharapkan makanan itu boleh, asal orangnya ridho. Ya kan, kelas Rasulullah pasti kagak ridho. Jadi kira-kira kalau Ustaz Matroji bertamu, bapak kan pada ridho ya? RT Herman datang ke rumah agak di stempel, datang ke rumah pasti ridho. Nah boleh, ini ada air panas apa mau kopi? Boleh diajarkan oleh Rasulullah, asal kita tahu, sudah maklum bahwa orang yang kita kunjungi ini memang punya makanan dan juga ridho atau suka dengan kedatangan kita. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil dari sini, Rasulullah datang ke seorang sahabat Ansor ke rumahnya, tapi nggak ada orang di rumahnya, cuma ada istrinya. Apa yang bisa diambil dari pelajaran ini? Bahwasannya boleh seorang istri menyambut dari dalam tamu yang memang sudah jelas-jelas bahwa tamu itu adalah orang mulia dan tidak akan ada fitnah apa-apa. Kalau seperti itu, jadi udah benar-benar jelas bahwa yang bertamu ini adalah orang mulia dan tidak akan menimbulkan fitnah. Yang bertamu misalnya mertuanya, atau yang bertamu misalnya tetangga tapi udah aki-aki gitu ya, kira-kira udah kagak sahwat dan ya. Nah itu boleh, Pak, tungguin ya di luar ya, Pak, ntar suami saya pulang, tapi tetap di luar aja. Ini boleh, ini pelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian sahabat Ansor datang, saudara. Sahabat Ansor datang dan beliau sahabat Ansor ini kemudian menyediakan buah-buahan, korma basah, korma kering. Nanti setelah itu baru Rasulullah ada susu nggak, ada kambing nggak, baru sediakan susu kambing. Ini juga ajaran dari Rasulullah. Kalau kita makan, maka duluin buah-buahan. Sebelum yang viral, sebelum yang sering ditayangkan sama dokter siapa tuh, emang yang dalam kitab-kitabnya seperti itu. Rasulullah makannya buah dulu, habis buah baru makanan berat, nasi, ya soto, apa kambing gulin, buah dulu. Makanya kalau diundang sama opal, buahnya sih nggak mau. Buahnya duluin buah dulu, habis itu baru makanan berat seperti daging dan lain sebagainya. Buah yang dulu diutamakan atau didahulukan. Dengan buah ini Syekh Zabidi mengatakan, ini di Ihya juga disebutkan, Syekh Zabidi mengatakan dengan buah ini maka lambung kita bisa ada alasnya, jadi lambung kita nggak langsung kaget, jadi dialasi juga dulu dengan serat-serat atau dengan buah ini, baru setelah itu masukkan makanan berat. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis ini yang bisa kita ambil. Kemudian setelah itu apalagi yang bisa kita ambil? Tentunya di sini tentang kenyang. Jelas di sini disebutkan falamma ansyaba'u warawau, maka ketika semuanya sudah pada kenyang dan juga sudah hilang dahaganya, ini menunjukkan boleh kita kenyang itu boleh. Walaupun zuhud, babnya bab zuhud, tapi kalau kenyang gimana? Boleh. Yang nggak boleh, yang sifatnya itu makruh, bahkan bisa sampai tingkat haram, itu kalau kenyang terus. Kalau kenyang aja boleh, tapi kalau kenyang terus nggak boleh. Nggak pernah lapar nggak boleh itu. Ini yang makruh bahkan bisa sampai haram. Kenapa? Karena bisa memperkeras hati. Orang kalau tiap hari makan enak, nggak pernah lapar, ini akan keras hatinya dari nasihat, sulit masuk nasihat, dan juga akan keras hatinya terhadap penderitaan orang lain. Orang kenyang mulu, ada tukang minta-minta juga dia mulai ngos aja. Ya, gue mah kenyang, kasihan banget dia lapar, kasihan deh loh, kayak begitu. Nah ini yang dimakruhkan atau akan diharamkan sampai tingkat haram. Ini kalau kenyang terus nggak boleh. Tapi kalau kenyang sesekali boleh. Ya, misalkan ada tahlilan, kenyang sekali boleh.
besokannya lagi, bukan besokannya sih, minggu depan ada undangan lagi kenyang boleh. Yang nggak boleh itu kalau terus menerus al-mudawamah fi syaba', terus menerus kenyang, itu yang nggak boleh, makruh, bisa memperkeras hati, sulit menerima nasihat dan sulit berempati, sulit merasakan penderitaan orang lain. Nah, yang terakhir di sini Rasulullah sebutkan, wahai Abu Bakar, wahai Umar, demi Allah kalian keluar malam-malam begini cuma gara-gara cari makan, dan kalian pulang dalam keadaan kenyang. Demi Allah, nikmat ini akan ditanyakan nanti. Artinya, apakah syukur, apakah kufur? Akan ditanyakan nikmat ini. Hatta asabakum hadan naim, kalian akan latus alunna an hadan naim, kalian akan ditanyakan tentang nikmat ini. Dan ini berlaku secara umum, saudara. Artinya kalau kita dapat nikmat apapun itu, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap nikmat itu. Syukur enggak dengan nikmat itu? Syukur itu bisa dengan melaksanakan nikmat untuk ketaatan. Dalam hadis ini Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ini kenyang, kemudian pulang ke rumah, maka syukurnya melanjutin sholat tahajud, lanjutin sholat malam. Kenapa? Alhamdulillah, udah nggak makruh lagi sholat. Alhamdulillah, udah dapat buat ini, buat isi perut, dan dilanjutkan lagi ibadahnya. Bentuknya syukur bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah ridhoi. Jadi makanan atau nikmat ini kita jadikan bekal untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan ketaatan. Ada juga bentuk syukurnya itu dengan cara datang. Bersyukur itu dengan cara datang ke tempat-tempat atau bahagia kumpul dengan orang-orang soleh, bahagia kumpul dengan majlis-majlis yang mengingatkan kita kepada Allah. Ini juga bentuk syukur. Singkatnya, kalaupun kita menerima nikmat yang luar biasa, gak biasanya gitu, menerima nikmat yang tidak biasanya, tiba-tiba dapat rezeki nomplok, maka bisa dilakukan dengan cara sedekah misalnya, atau dilakukan dengan ibadah-ibadah lain yang Allah ridho, tambah lagi dengan sujud syukur. Sujud syukur sama syaratnya kayak sholat, Pak. Sujud syukur itu syarat-syaratnya sama kayak sholat, harus menutup aurat, harus punya wudhu, dan harus madhep kiblat. Itu sujud syukur. Itu yang di lapangan bola namanya sujud apa, Ustaz? Sujud viral. Orang dengkulnya kemana-mana, itu ekspresi syukur. Bukan sujud syukur tapi ekspresi syukur. Orang syaratnya sama persis kayak sholat, sama persis, harus madhep kiblat, harus tutup aurat, harus bersih dari najis dan hadas. Jadi benar-benar sujud syukur tuh. Sujud syukur ini dilakukan karena kalau menerima nikmat yang luar biasa, nikmat yang nggak biasa. Tapi kalau nikmat yang memang tiap hari kita dapat, napas, kemudian kopi masih pahit, teh masih enak, itu kan udah biasa, maka nggak disunahkan sujud syukur. Itu cukup alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillahnya alhamdulillah yang biasa-biasa. Atau sujud syukur juga bisa dilaksanakan karena terhindar dari musibah. Terhindar dari musibah. Harusnya secara hitungannya ke Pamijahan lewat jalan yang begitu, harusnya celaka itu. Tapi ternyata luar biasa sampai juga, maka sujud syukur boleh karena terhindar dari musibah. Ya istighfar aja itu. Ada banyak pelajaran yang bisa diambil dari sini. Ini dikutip oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari untuk mendukung zuhud, yaitu sifat zuhudnya Rasulullah dan para sahabat yang tidak pernah atau lebih sering merasa lapar sehingga kadangkala keluar untuk mencari makanan. Wal Bukhari an Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf an abihi. La'alla shawab ini kalau di Sahih Bukhari ini enggak ada an abihinya. Jadi langsung an Ibrahim bin Abdurrahman. La'alla shawab ini sabqul qalam. Mungkin ini agak ya lebih tepatnya la'alla shawab, lebih tepatnya tidak ada an abihi. Langsung an Ibrahim
bin Abdurrahman bin Auf an abihi, itu nggak ada, langsung ata bi ta'amin. Ata bi ta'amin. Bisa juga utia. Lebih tepatnya ata aja. Ata bi ta'amin. Abdurrahman bin Auf ini datang dengan membawa makanan, wa kana shaiman, pada waktu itu beliau lagi puasa. Faqala maka berkata Abdurrahman, Qutila au tuwfiya Mus'ab bin Umair, terbunuh atau telah wafat Mus'ab bin Umair, wa huwa khairun minni, sedangkan Mus'ab itu khairun, lebih baik, minni, dari aku. Falam yujad lahu ma yukfanu fihi, maka tidak ditemukan sesuatu yang bisa dijadikan kafan, illa burdatun, kecuali satu selendang. Burdah itu selendang yang kelas bawah, saudara. Biasanya dia lurik-lurik, biasanya nggak mewah burdah itu. Burdah selendang. In gutiya biha ra'suhu badat rijlahu, kalau kepalanya Mus'ab ditutup, badat rijlahu, maka kakinya kelihatan. Wa in gutiya rijlahu, kalau kakinya ditutup, bada ra'suhu, maka kelihatan kepalanya. Tsumma busitolana minad dunya ma busitolana, kemudian telah dilapangkan untuk kami dari dunia apa yang memang telah dilapangkan untuk kami. Auqala, atau beliau berkata, Abdurrahman bin Auf berkata, utina minad dunya ma utina, kami telah diberikan dari dunia sesuatu yang telah diberikan kepada kami. Qad khasyina, kami takut, antakuna hasadatuna, bahwasannya ada kebaikan kami, qad ujjilat lana, benar-benar disegerakan untuk kami. Tsumma ja'ala yabki, kemudian mulailah Abdurrahman bin Auf menangis, hatta tarakat ta'ama, sehingga beliau meninggalkan makan. Sahabat Abdurrahman bin Auf termasuk al-asyarah al-mubasysyirina bil jannah, sahabat yang diberikan kabar gembira oleh Rasulullah, 10 orang. Banyak sebenarnya dalam hadis-hadis terpisah sahabat yang dijanjikan surga, tapi yang satu hadis Rasulullah menyebutkan 10 ini ada. Di antaranya Abdurrahman bin Auf. Yang 4 yang sudah kita kenal, Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, surga. Kemudian Zubair bin Awam, surga. Kemudian Abdurrahman bin Auf yang sedang kita bahas, surga juga. Abdurrahman bin Auf termasuk yang dijamin surga, 10 orang ini. Nah, kemudian ada di sini disebutkan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini, hadirin, seorang sahabat muhajirin, jadi aslinya dari Mekah, dan beliaulah yang pertama kali mengajarkan penduduk Madinah tentang Islam waktu perjanjian atau waktu bukan Hudaybiyah, Bai'at Ridwan, ya, waktu perjanjian pertama. Rasulullah belum pindah ke Madinah, Rasulullah masih orang-orang haji, kemudian pengen ketemu Rasulullah orang Madinah. Nah, kemudian diutus Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan orang-orang Madinah tentang Islam. Mus'ab bin Umair, beliau wafat, Mus'ab bin Umair wafat ketika perang Uhud. Begitu juga sama dengan Mus'ab, yaitu paman Nabi Sayyidina Hamzah, ketika perang Uhud ini wafat. Nah, Mus'ab bin Umair ini wafat ketika perang Uhud. Sebenarnya Mus'ab bin Umair saat di Makkah sebelum masuk Islam, beliau ini anak orang kaya, tapi begitu masuk Islam ikut Rasulullah hijrah, kemudian dijauhkan sampai ya kelihatan zuhudnya Mus'ab bin Umair. Cerita di sini, Abdurrahman bin Auf ini orang yang kaya, sangat kaya. Abdurrahman bin Auf itu kaya. Ketika mendengar kabar tentang Mus'ab bin Umair wafat, dan beliau lagi puasa pada waktu itu, udah bawa makanan, pengen buka, kemudian beliau bilang, Mus'ab bin Umair telah wafat di perang Uhud dan dia lebih baik dariku. Nah, di sini ada diskusi ulama, apakah betul Mus'ab bin Umair lebih baik dibanding Abdurrahman bin Auf? Sementara Rasulullah menyebutkan Abdurrahman bin Auf itu al-asyarah al-mubasysyirina bil jannah, yang 10 orang yang dijamin surga. Ada yang menjelaskan hadis ini, hadis Bukhari ini, ulama menjelaskan ini tawadhu, saudara, tawadhunya para sahabat. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil,
yaitu tawadunya para sahabat. Meskipun udah dijanjiin surga, disebutkan oleh Rasulullah di depan para sahabat lain, tetap Abdurrahman bin Auf tetap merasa Mus'ab bin Umair lebih baik dibanding aku. Kalau kita udah dapat SK dari Nabi gimana tuh? Gua aja yang imam. Orang kata gue yang pegang surga, kata Rasulullah. Tapi sahabat enggak. Sahabat tetap bilang Mus'ab bin Umair lebih baik dari aku. Ini tawaduknya para sahabat dengan sahabat lain. Kemudian selain itu yang bisa kita ambil pelajaran, Mus'ab bin Umair ini wafat dalam keadaan tidak punya harta. Yang tersisa di rumahnya itu cuma satu selendang. Itu perangnya perang Uhud. Memang dalam tahjizul jenazah atau ngurus-ngurus jenazah, bagusnya itu kan 3 lapis ya pakaian bagusnya. Nah kalau nggak bisa 1 lapis nggak apa-apa, karena yang wajib itu menutupi aurat. Yang wajib tertutup auratnya ketika jenazah mau kita salatkan. Sahabat Mus'ab bin Umair wafat sementara sudah banyak pakaian yang ketika peperangan itu sudah banyak yang terkoyak-koyak, udah bolong, auratnya ketutupan. Kebuka auratnya, maka harus pakai selendang. Tapi jangan dibuka. Artinya jangan dibuka untuk yang syahid, yang meninggal di medan peperangan, maka nggak boleh baju ini dibuka, nggak boleh. Tetap kalau mau tutupin langsung pakai kafan. Nah bajunya enggak, cuma nggak ada lagi kafan, cuma ada 1 selendang. Begitu pengen ditutupin, kalau pengen nutupin kepala mulia beliau, kakinya kelihatan. Pengen ditutupin kakinya, kepalanya kelihatan. Saking nggak punyanya lagi itu saudara. Sahabat Mus'ab bin Umair demikian ketika wafatnya. Maka Abdurrahman bin Auf pada waktu itu mengatakan, ya Allah, beliau almarhum ini lebih baik dibanding saya. Beliau almarhum Mus'ab bin Umair ini sudah Allah syahidkan, meninggal syahid, dan juga Allah jauhkan dari kehidupan dunia atau zuhud. Sedangkan saya apa aja ada, saya mau apa aja ini Allah kasih terus. Khawatir saya, khawatir jika pahala-pahala, jika kebaikan-kebaikan saya ini Allah kasih sekarang di dunia, nanti di akhirat udah gak ada apa-apa lagi. Di Al-Quran disebutkan, wa may yurid ajilata nu'tihi minha. Barang siapa yang menginginkan yang segera dunia, nu'ti minha, aku akan berikan, kami akan berikan sekarang. Nah kita orang-orang beriman enggak. Kita orang-orang beriman tidak seperti orang kafir. Orang-orang beriman pasti tahu dan yakin bahwa nanti ada kehidupan akhirat, maka mending dikasih ntar aja di sana. Ya kalau bisa diatur sih di sini ya 20% ya, di sana 80%. Asal jangan semuanya dikasih di dunia, nanti di akhirat nggak dapat apa-apa. Karenanya Abdurrahman bin Auf, sahabat Abdurrahman bin Auf ini mengatakan, saya khawatir yang sudah Allah berikan kepada saya, kelampangan rizki, kekayaan, ini jangan-jangan semua kebaikan atau pahala dari ibadah saya udah dikasih di dunia. Saya khawatir nanti di akhirat nggak ada apa-apa. Kata saya sahabat Abdurrahman bin Auf, enak mendingan kayak Mus'ab bin Umair, nggak punya apa-apa, zuhud, dan pasti balasan dan ganjarannya itu nanti full di sana. Memang demikian saudara. Nanti di akhirat itu ada orang-orang yang ketika di dunianya kelihatan banyak amal ibadahnya, banyak ilmunya, tetapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Naudzubillah. Kenapa? Karena dia memang yurid al-ajilah. Dia memang wa man kana yuridul ajilah nu'tihi minha. Karena dia dulu di dunia memang mengharapkan segera, punya ilmu, udah dibilang orang soleh atau udah dikata orang yang rajin ibadahnya, tapi pengen banget orang cium tangan sama dia. Nanti kalau ke warung ngaji tamrinnya digratisin, kalau ziarah ya nggak usah bayar, nanti kalau umroh ya dibayar sama orang, dikasih semua tuh. Kenapa? Gara-gara punya ilmu, gara-gara ibadahnya bagus, dan emang dia ngarepinnya itu. Alhamdulillah dibayar sama murid. Ngarepin itu. Nanti di akhirat ada yang seperti ini. Nanti di akhirat begitu dia minta balasan ibadahnya, maka ditanya oleh malaikat, di dunia udah banyak gratisannya. Iya benar. Di dunia orang udah muliain kamu. Iya betul. Di dunia orang kemana-mana cium tangan bolak-balik sama kamu. Iya.
itu kan yang kamu pengenkan, udah habis semuanya di dunia. Naudzubillah. Ada yang seperti itu. Enggak, maksudnya kisahnya. Jangan gitu deh. Kisahnya disebutkan oleh Rasul seperti itu. Naudzubillah. Nah, kita lebih dan diajarkan oleh Al-Qur'an, diajarkan kalau doa ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dua-duanya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau orang kafir di rangkaian ayat Al-Baqarah itu, orang-orang kafir, wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya Allah, kasih saya di dunia aja. Udah gitu dia nggak bilang hasanah lagi. Ya Allah, pokoknya kasih saya di dunia. Mau hasanah kayak, mau jelek kayak, mau haram kayak, mau halal, yang penting dunia ini ada. Maka di akhirat nggak dapat apa-apa. Naudzubillah. Nah, kita diajarkan di dunia baik atau hasanah, kemudian pemberian Allah kita gunakan untuk bekal akhirat, sehingga di akhirat juga dapat kebaikan, wa qina adzabannar, dan dijaga dari siksa neraka. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah, supaya kita imbang antara dunia kita walaupun zuhud, tetap kita imbang mengharapkan, ya nggak apa-apa ya Allah, Engkau berikan aku cobaan di dunia, tapi nanti di akhirat aku yakin Engkau berikan yang paling baik untukku, karena di dunia nggak ada, udah nggak ada pemberianmu. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin hamal malaikatil muqarrabin rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.